analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di Puskesmas Jati 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wasliti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka golongan 2, angkatan 17, nomor NDH 28, tahun 2022. Smart governance yaitu tata kelola pemerintahan cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Deskripsi isu di lingkungan kerja yaitu ada 6. Yang pertama, masih kurangnya penerapan 5S dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, tingkat kedisiplinan yang masih kurang baik. Yang ketiga, kurangnya kesadaran bidan dalam menjaga kebersihan. Yang keempat, penggunaan APD yang belum tepat dalam melakukan asuhan persalinan. Yang kelima, tidak ada penilaian kepuasan pasien atau keluarga. Dan yang keenam, dokumentasi kebidanan yang belum lengkap. Terdampak dari isu. Dampak dari isu pertama yaitu kualitas tempat pelayanan. Dengan kita tidak menerapkan 5S dalam memberikan pelayanan, tentu dapat menurunkan standar mutu pelayanan Puskesmas Jati 7. Karena jika standar mutu pelayanan menurun, maka angka kunjungan dan pendapatan Puskesmas Jati 7 ikut menurun. Untuk dampak dari isu kedua yaitu masyarakat dan kualitas tempat pelayanan. Karena dengan adanya petugas yang datang tidak tepat waktu, akan merugikan masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu dan dapat menghambat keperluan yang seharusnya. Selain itu juga dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan Puskesmas Jati 7 yang diakibatkan dari petugas yang tidak disiplin waktu. Untuk dampak yang ketiga yaitu pasien dan kualitas tempat pelayanan. Karena dengan tempat yang kurang bersih akan berpengaruh pada kenyamanan pasien saat berobat maupun persalinan atau rawat inap. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak juga pada kualitas pelayanan puskesmas, khususnya dalam segi kebersihan. Dampak dari isu yang keempat yaitu tenaga kesehatan atau bidan. Nakes yang tidak menggunakan APD secara tidak tepat dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam asuhan persalinan, dapat meningkatkan infeksi nosokomial, yaitu tenaga kesehatan dapat terpapar dari pasien yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan darah dan air ketuban. Dampak dari isu yang kelima yaitu petugas dan kualitas tempat pelayanan. Dengan tidak adanya nilai kepuasan pasien akan berdampak tidak adanya koreksi diri terhadap petugas Puskesmas Jati 7 dalam memberikan pelayanan, sehingga petugas dan puskesmas selaku tempat pelayanan tidak mengetahui kualitas pelayanan yang sudah diberikan terhadap pasien, apakah sudah baik atau masih kurang. Untuk dampak yang keenam yaitu pasien dan petugas. Masih adanya bidan dalam mengerjakan swab tidak lengkap dan pengisian kartograf yang masih salah. Hal ini tentu berdampak pada pasien dan petugas itu sendiri, karena dokumentasi kebidanan merupakan salah satu bentuk komunikasi antar tenaga kesehatan lainnya mengenai masalah kesehatan pasien. Penulisan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan salah tindakan dan merugikan pasien. Teknik penapisan isu. Teknik penapisan isu yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode USG. Untuk U-nya yaitu urgensi atau seberapa gawat suatu isu yang harus kita analisis dan tindak-lanjuti. Kemudian S-nya seriousness itu seberapa isu itu harus kita bahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian G yaitu grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Dari 6 isu ini, skor yang paling banyak yaitu 14 tentang penggunaan APD yang belum tepat dalam melakukan asuhan persalinan. Analisis skor isu yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan fishbone, di mana saya mencari penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut, mulai dari measurement ini, pengawasan dalam penggunaan APD yang belum optimal, karena belum ada pengawasan dari pihak IBI dalam penggunaan APD yang baik dan benar. Kemudian manpower ini pemahaman yang berbeda karena setiap pemikiran dari bidan di Puskesmas Jati 7 ini berbeda-beda.
Kemudian material, penyampaian informasi yang belum optimal, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan APD yang baik itu seperti apa, dan kurangnya pamflet atau poster juga mengenai penggunaan APD yang benar. Kemudian dari manpowernya, kompetensi bidan yang tidak merata, karena pendidikan bidan di puskesmas Y7 ini sangat beragam, ada yang masih D3, D4, dan bahkan ada yang sudah profesi. Kemudian untuk modernaturnya, kebiasaan yang sudah membudaya, kebiasaan-kebiasaan yang dari dulu itu masih sangat susah dihilangkan. Gagasan kreatif yang dapat dilakukan yaitu pertama, mereview dan update SOP yang berlaku. Kemudian yang kedua, membuat sistem punishment yang jelas untuk mengubah kebiasaan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak APD di tempat pelayanan. Dan yang keempat, membuat media informasi yang menarik dan mudah diingat. Sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.